Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan dinamika status muslim, Alkitab, Al-Zimi dalam hukum kewarganegaraan modern untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer. Dosen pengampu Bapak Habib Lukman Hakim MHI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kiki Nurmilasari, Zulfa Lutfi Hanifah, dan Ahmad Solihuddin Asfia. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, pengertian Al-Zimi, 2. Konsep Zimi dalam hukum kewarganegaraan modern, 3. Hak dan kewajiban Al-Zimah, 4. Relevansi Al-Zimah dengan kewarganegaraan Indonesia. Perlu kita ketahui, sebagai warga negara, Zimi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Muslim baik dalam hal hak dan kewajiban yang diterimanya. Dalam kapasitasnya sebagai warga negara, mereka tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Konsep Zimi tersebut berbeda dengan konsep negara bangsa atau nation states yang tidak membedakan warga negara berdasarkan agama, etnis maupun gender, namun lebih mengedepankan kesetaraan dan persamaan. Tentu akan menimbulkan benturan-benturan dan gejolak dalam masyarakat. Nah, untuk itu, bagaimana dinamika status muslim kaitannya dalam hukum kewarganegaraan modern? Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian Al-Zimi. Secara harfiah, ahl atau ahlun adalah suatu kelompok, sedangkan kata al-zimah berarti perlindungan. Secara terminologi, Al-Zimah memiliki makna khusus yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Maka orang non-muslim yang menyandang status Al-Zimah wajib dilindungi dari segala bentuk penindasan. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Zimah adalah ahli kitab yang telah balik, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar jizyah. Menurut Al-Juzai, Al-Zimah ialah orang kafir yang merdeka, balik, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar jizyah, dan tidak gila. Selanjutnya, hukum mengenai Al-Zimah berlaku di sebuah negara yang menjalankan syariah Islam. Orang yang berstatus Al-Zimah diharuskan membayar pajak yang disebut jizyah dan tidak boleh diperangi oleh orang Islam. Jadi kesimpulannya, Al-Zimah merupakan orang-orang kafir yang justru hidup di bawah perlindungan Muslim dengan perjanjian tertentu dan kewajibannya membayar jizyah. Konsep Zimi dalam hukum kewarganegaraan modern. Secara terminologi, Al-Zimah memiliki makna khusus yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Mereka adalah golongan pemilik perjanjian, pemilik tanggungan, dan pemilik jaminan yang disebut dalam hukum fikih sebagai orang-orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta kaum muslim untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan Islam dan di lingkungan masyarakat Islam. Hak dan kewajiban Al-Zimah. Adapun terhadap hak-hak yang diperoleh oleh non-muslim selama berstatus Al-Zimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan keamanan. Hak perlindungan yang dimiliki oleh Al-Zimah menjadi beberapa bagian, yakni hak perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri, hak perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri, hak perlindungan nyawa dan badan kehidupan, hak perlindungan keamanan harta benda, hak perlindungan terhadap kehormatan Al-Zimah, hak mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan kemiskinan. Yang kedua, hak mendapatkan kebebasan. Yusuf Al-Qaradawi membagi hak kebebasan yang dimiliki oleh Al-Zimah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan beragama. Yang kedua, hak kebebasan untuk bekerja. Yang ketiga, hak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan atau politik. Kewajiban Al-Zimah. Kewajiban menghormati syiar-syiar Islam atau ciri-ciri khas dalam upacara-upacara keagamaan dan sebagainya, serta menjaga perasaan-perasaan kaum muslimin sebagai berikut. Yang pertama,
kewajiban membayar sejumlah harta yang telah ditetapkan. Yang kedua, kewajiban mentaati hukum-hukum konstitusi Islam. Yang ketiga, menjaga perasaan atau syiar-syiar kaum muslimin. Relevansi Al-Zimmah dengan kewarganegaraan Indonesia. Pertama adalah konsep kewarganegaraan Indonesia. Warga negara sendiri merupakan istilah yang lazim kita dengar dalam kehidupan keseharian kita. Arti dari warga negara ini pun sangat mudah dipahami karena kita juga sebagai warga negara. Warga negara juga dapat diartikan sebagai anggota negara. Misalnya warga negara Indonesia dapat diartikan sebagai anggota dari negara Indonesia. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan yang sangat istimewa di negaranya. Dengan kata lain, di suatu negara pasti terdapat warga negara. Di samping istilah warga negara juga dikenal istilah kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki pengertian yang lebih luas dari warga negara. Pengertian kewarganegaraan ada 6, yaitu yang pertama sebagai konstruksi legal, yang kedua sebagai posisi netralis, yang ketiga sebagai keterlibatan dalam kehidupan komunal, yang keempat kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap konflik-konflik berdasarkan perbedaan kelas, yang kelima kewarganegaraan sebagai upaya pemenuhan diri, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan sebagai proses hermeneutik yang berupa dialog dengan tradisi hukum dan institusi. Selanjutnya adalah relevansi hak Al-Zimmah Yusuf Al-Qaradawi dengan kewargaan Indonesia. Sebagaimana Al-Zimmah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara muslim, mereka juga punya kewajiban yang harus mereka lakukan. Apakah kewajiban-kewajiban ini relevan bagi negara Indonesia atau bahkan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini tidak sesuai dengan masa sekarang ini, dalam artian jauh lebih mundur? Kewajiban-kewajiban menurut Al-Qaradawi untuk Al-Zimmah ada 3 macam. Yang pertama, kewajiban membayar sejumlah harta yang telah ditetapkan. Yang kedua, kewajiban mentaati hukum-hukum konstitusi Islam. Dan yang terakhir adalah menjaga perasaan atau syiar-syiar kaum muslimin Islam. Kesimpulannya, konsep Al-Zimmah dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yaitu, menurut Yusuf Al-Qaradawi, kata zimmah berarti perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka di naungan masyarakat Islam. Dan konsep Az-Zimmah dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini tidak sesuai untuk diterapkan di dalam Indonesia, karena di Indonesia sendiri non-muslim sama diperlakukannya seperti muslim lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.